green living sering sekali dipakai oleh developer, Pak, sebenarnya. Yang jadi hal yang menakutkan adalah ketika itu hanya dipakai hanya untuk sekedar gimmick. Itu tadi, orang awam melihatnya ya hijau, entah cat hijau, entah di situ ada sedikit tanaman dan sebagainya. Kawan baik, jumpa kembali di Nur Iswan Channel. Bersama saya itu adalah Mas Toat Fauzi, anak muda yang lulus dari Teknik Arsitektur UNS Surakarta. Kemudian dia juga memiliki usaha yang tentu saja terkait dengan arsitek. Namanya itu Joso Arsitek, gitu. Nah, kali ini kita akan mau membahas, kemarin itu orang ribut tentang konflik antara Sentul City dengan Rocky Group. Itu sudah seperti mau perang Baratayuda dalam tanda petik. Ya kan, karena sudah melibatkan aktor-aktor elit politik besar, sampai beberapa tokoh besar mampir ke sana. Tetapi tiba-tiba itu mereda ketika Komisaris Utama Sentul City, Bu Basaria Panjaitan itu mengumumkan, juga pihak Rocky Gerung yang diwakili oleh Haris Azhar itu mengumumkan kesepakatan damai. Nah, ada satu diksi kata di kesepakatan itu tentang green living. Nah, katanya. Jadi kedua-duanya ini sangat mendukung untuk membangun kawasan Sentul City menjadi green living. Nah, kawan baik perlu tahu itu, konsep green living itu seperti apa. Kita tanya Mas Toat Fauzi sebagai arsitek. Binatang apakah gerangan green living ini? Nah, kira-kira begitu. Silakan Mas Toat. Oke, Pak Iswan, sebelumnya terima kasih banyak diundang di Nur Iswan Channel ini, satu channel YouTube yang menurut saya luar biasa. Banyak banget topik dibahas di sini. Tapi kali ini mudah-mudahan saya nggak ikut terseret arus bahas politik ya. Terakhir tadi kata kunci green living itu nanti akan kita diskusikan bareng. Nah, tadi ada pertanyaan cukup menarik. Kalau kita amati sepanjang hidup yang namanya green itu pasti kan sesuatu yang positif, Pak ya. Itu bukan barang baru sebenarnya. Kemudian ditambahin dengan living, green living. Jadi itu semacam pola hidup atau lifestyle atau apapun yang berkaitan dengan kita bertempat tinggal itu harus selaras dengan alam atau ramah lingkungan. Dan itu nanti akibatnya akan sangat baik untuk user yang bertempat tinggal di hunian itu sendiri, baik dari dirinya atau juga ke alam. Jadi kalau kita bayangkan nih, satu alam atau bumi kita ini yang asal mulanya itu secara ekosistemnya itu balance, seimbang, tapi kemudian masuk di situ manusia dengan segala hiruk pikuknya, dia bikin tempat tinggal, bikin arena kerja, atau bikin apapun, konstruksi jalan dan sebagainya, itu setidaknya akan membuat sedikit banyak sesuatu yang rusak di alam. Tapi ketika punya konsep green living, atau green architecture, atau sustain dan sebagainya, itu bisa meminimalisir kerusakan itu dengan beberapa cara tentunya, akan sangat banyak sekali. Mulai dari bagaimana kita memilih lokasi yang tepat, mulai dari kita mendesain layout yang memang tepat, mulai kita mencermati apa sih yang bisa kita olah di dalam satu area ini dengan pendekatan konsep green living itu sendiri. Jadi sangat setuju sekali ketika kata green living itu kemudian dipakai untuk itu tadi, menetralkan kedua belah kubu yang semakin meruncing. Begitu Pak Iswan. Jadi sedikit intro untuk
membangkitkan atau menggairahkan diskusi kita di kali ini ya. Oke, kita akan lebih fokus kepada pengembangan kawasan, Mas Toat. Ya, Oke. iya kebetulan saja yang berkonflik itu Sentul City dengan Rocky Gerung, ya kan. Tetapi dalam konsep pengembangan kawasan, let's say kawasan yang tidak hanya ratusan tapi mungkin juga ribuan hektar, kemudian memakai konsep green living. Yang dimaksudkan dengan pengembangan kawasan green living itu seperti apa? Apakah ya kalau kita orang awam cuma taunya pokoknya hijau lah gitu kan? Iya, betul. Ya kan? Nah, dari sisi orang teknis nih ya dari Mas Toat seperti apa? Oke, green living sering sekali dipakai oleh developer, Pak, sebenarnya. Yang jadi hal yang menakutkan adalah ketika itu hanya dipakai hanya untuk sekedar gimmick. Itu tadi, orang awam melihatnya ya hijau, entah cat hijau, entah di situ ada sedikit tanaman dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat detail lebih dalam lagi, sebenarnya konsep green living itu apa sih? Jadi beberapa hal yang bisa dikembangkan atau bisa diolah dalam sebuah lahan yang cukup besar, itu bagaimana si developer atau usernya dan si arsitek yang mendesainnya itu meminimalisir kerusakan-kerusakan yang terjadi pada lahan itu sendiri gitu. Jadi di awal dia sudah jelas, dia melihat regulasi di situ dalam satu proses mendesain. Biasanya dalam satu kawasan ada namanya zonasi. Zonasi itu terkait dengan peruntukan lahan. Apakah lahan itu memang dipakai untuk pemukiman atau lahan itu memang lahan hijau? Kalau lahan hijau itu sama sekali tidak bisa dipakai untuk pemukiman atau lahan yang lain. Nah, ketika itu clear jelas memang lahan pemukiman, maka dia boleh mengembangkan satu konsep kawasan perumahan di situ. Itu baru tahapan awal. Kemudian tahapan kedua, bagaimana dia mengatur entah itu kaflingnya, entah itu zona perumahannya, entah itu tempat tinggal yang lain, itu mengedepankan sisi-sisi bagaimana membuat layout yang green. Misalnya, memperbanyak bukaan-bukaan sehingga sirkulasi udara menjadi sangat baik, cahaya matahari bisa masuk dengan sangat optimal, jadi kelembapan bisa berkurang, dan orang yang di dalamnya tinggal itu menjadi lebih sehat. Kemudian bagaimana memasukkan unsur-unsur plant atau vegetasi dengan lebih banyak, mulai dari depan, mulai di tengah dibuat semacam inner court untuk taman tengah, kemudian di belakang dibuat taman lagi. Itu satu tahapan konsep yang kecil, bagaimana kawasan keseluruhan terbentuk menjadi satu konsep green living. Jadi bukan sekedar gimmick, tapi dari tahapan awal sampai akhir, bahkan sampai konstruksi, ketika mulai konstruksi, metode yang dipakai juga harus yang lebih green. Misalnya, pemilihan material. Bagaimana memilih material yang bisa diperbarui lagi? Bagaimana memilih material yang biasanya di reuse atau recycle, atau material bekas yang bisa dipakai. Kemudian bagaimana membuat satu bangunan dengan metode misalnya material-material setempat atau tenaga-tenaga kerja dari setempat. Itu akan mengurangi karbon atau bisa disebut zero karbon. Itu lebih green lagi. Jadi tahapannya akan sangat banyak sekali, bukan sekedar gimmick belaka, tapi satu konsep perumahan yang besar itu menjadi benar-benar konsep green living. Begitu Pak Iswan. Oke, menarik Mas. Yang Mas Toat sebutkan soal gimmick, karena sejauh pengetahuan saya, itu kadang-kadang developer itu memang menjual brosur itu dengan menuliskannya green living, Betul. ya kan? Sangat banyak sekali, betul. Itu boleh nggak sih, Mas? Orang menyebut green living, tapi sebenarnya faktanya itu cuma gimmick doang. Padahal di kawasan tersebut tidak menunjukkan atau hanya sedikit menunjukkan konsep green living itu. Ya sebenarnya itu kembali lagi ke masing-masing orang, Pak. Kita tidak bisa melarang sepenuhnya orang, situ nggak boleh dong pakai green, yang lu jual nggak ada green sama sekali, atau mungkin ada sedikit. Kita nggak bisa ngelarang seperti itu, karena bisa jadi yang mereka jual memang cat hijau gitu, secara green living-nya, atau greenhouse itu memang rumah hijau gitu. Karena memang pengertian atau yang dia ngerti konsep green hanya sebatas itu. Tapi yang paling penting sebenarnya
dari teman-teman di sini, kita semua harus sadar betul nih, mulai dari sekarang, bagaimana green living itu memang sesuatu yang bukan sekedar gimmick, atau bahkan mungkin bukan, itu sudah menjadi semacam mandatory mungkin ya, kewajiban dalam setiap aspek kehidupan kita, mulai dari hal yang paling kecil, misalnya membuang sampah pada tempatnya misalnya, atau merokok di lingkungan yang memang boleh di situ merokok, sampai hal-hal yang besar ketika kita milih hunian atau kita memilih lahan untuk tempat tinggal, itu harus tahu betul konsep green-nya. Jadi ketika datang ke developer, itu nggak salah lagi, kita sudah tahu, oh ini mah abal-abal, ini bukan green living yang gue pengen gitu, aku akan nyari green living yang lainnya, kurang lebih kayak gitu. Jadi konsep ini sebenarnya Pak Iswan, ini bukan sesuatu yang baru. Nenek moyang kita itu rumahnya sudah sangat green sekali gitu. Jadi kalau kita lihat joglo, kalau kita lihat rumah tongkonan di Sulawesi, kalau kita lihat rumah bolon di Batak, apapun rumah adat Indonesia, umak di Sumba, itu semuanya pakai konsep green living. Sekian ribu tahun yang lalu, mereka sudah sangat dekat dengan alam, mereka sudah hidup selaras dengan alam. Nah sekarang, generasi yang sekarang, karena memang green itu baru muncul trennya sekitar 1970-an, malah kita tertinggal cukup jauh, ya mungkin karena kemajuan teknologi dan banyaknya manusia sekarang, tapi setidaknya kita tidak terlambat untuk memulai itu lagi. Gitu, Pak. Oke, kalau dari sisi pengembangan kawasan yang disebut dengan green living, apakah dari sisi arsitektur ya, itu ada parameter, misalkan rasio, bahwa di satu kawasan itu kalau dia 1.000 hektar, maka kawasan hijaunya itu sekian persen, gitu. Ada nggak Yes. aturan, kalau Ada. dari sisi aturan dulu, atau konsensus di antara para arsitek lah gitu? Yang pertama sekali di regulasi itu ada, Pak Iswan. Jadi ada yang namanya KDB, koefisien dasar bangunan. Itu kalau secara teknis gitu ya. KDB itu adalah proyeksi tapak bangunan maksimal yang boleh dibuat dalam satu lahan area gitu. Misalnya ada lahan tanah seluas 1.000 meter persegi, KDB-nya itu hanya 50%. Jadi luas tapak yang boleh dibangun dalam 1.000 meter persegi itu hanya 500 meter persegi. Kenapa? Karena sisanya itu dibiarkan untuk tanah, biar air hujan itu meresap ke dalam tanah, biar air itu masuk ke dalam sumur resapan. Jadi tanah itu tetap green, air dari hujan, air dari manapun itu bisa masuk kembali ke bumi, jadi siklus ekosistemnya tetap terjaga. Itu baru satu aturan, masih banyak lagi, ada KDH, koefisien dasar hijau, ada KLB, ada KTB, ada dan lain sebagainya. Tapi intinya secara regulasi, pemerintah itu sudah sangat ketat sebenarnya. Sudah sangat ada bagaimana kita bisa membangun, bagaimana kita bisa melestarikan lingkungan alam kita. Itu dari sisi regulasi. Dari sisi arsitek, ini menjadi semacam etika yang melekat di tiap diri arsitek untuk membuat dalam hampir semua jenis bangunan, katakanlah misalnya dari hal yang kecil lah, hal yang kubikal, misalnya hanya toilet gitu ya, sampai dengan hal yang paling besar, misalnya mixed use, super block, apartemen, di situ ada kantor, ada hotel, itu harus mengedepankan minimal konsep rumah sehat. Bagaimana sirkulasi udara bisa masuk dengan baik, kita bisa merasakan air, bagaimana di siang hari bukaan itu banyak jendela, kaca, sehingga cahaya matahari bisa masuk, sehingga kita tidak perlu pakai lampu, lebih hemat energi. Kemudian bagaimana kita tidak perlu lebih lama pakai AC, jadi pakai material yang mengurangi, mereduksi panas di siang hari. Jadi semua itu sudah ada sebenarnya. Semacam etika yang melekat di diri tiap arsitek. Semakin arsiteknya baik, semakin arsiteknya mengerti tentang green itu sendiri, saya yakin hasil karyanya akan mengarah ke arah yang green living itu sendiri gitu. Kalau memang ada aturan, apakah aturan itu jika tidak ditaati, itu sepanjang pengalaman Mas Toat, idealnya kan berarti diberikan sanksi ya? Betul. Kalau misalkan seorang yang mau membangun atau sebuah perusahaan pengembang, kalau tidak menerapkan itu ada denda atau sanksinya?
Sanksi yang jelas adalah tidak dikeluarkan IMB, izin mendirikan Hmm. bangunan. Karena dalam proses kita melakukan proses perizinan dalam mendapatkan IMB, si arsitek dengan gambarnya itu menyerahkan ke pihak Pemkot atau pemerintah setempat itu untuk dia mengecekkan. Kalau di Jakarta, di DKI istilahnya PTSP, yang bagian untuk perizinan satu pintu. Semuanya perizinan terpadu satu pintu, semua berkaitan dengan macam-macam perizinan, salah satunya adalah tentang bangunan, itu semuanya di situ diproses. Nah, di situ semuanya dicek, Pak Iswan. Mulai dari bagaimana koefisien yang tadi secara regulasi, kemudian jenis bangunan, dia berapa lantai, kemudian peruntukan di daerah zonasi apa, dan sebagainya, itu dicek semua. Ketika itu ada salah satu atau lebih hal yang belum sesuai dengan regulasi, itu dikembalikan gambarnya. Harus diperbaiki dulu. Sampai itu benar, baru semuanya dicek benar, itu baru mendapatkan IMB. Jadi ketika ditemukan satu, dua, atau sekian bangunan yang kok sepertinya ini menyalahi aturan dan dia mendapatkan IMB, nah itu perlu ditanyakan. Ada tanda tanya besar di situ bagaimana dengan proses IMB-nya pada waktu itu sebelum dia didirikan, gitu Pak. Jadi itu Oke. sangat tegas sebenarnya. Oke, kita kembali ke titik awal tadi diskusi bahwa ketika mau mengembangkan satu kawasan itu kan ada yang disebut sebagai zonasi. Sejauh pengetahuan saya, zonasi itu kan ada induknya itu di rancangan umum tata ruang Betul, kota atau daerah ya, Mas ya. betul. Tadi disebut juga soal kawasan yang disebut sebagai hijau. Kalau hijau itu memang sama sekali nggak boleh dibangun apapun ya? Betul. Kalau hijau itu sama sekali tidak boleh ada bangunan permanen di situ. Kalau bangunan sifatnya bukan permanen, dalam arti memang itu sebagai penunjang untuk kawasan taman tersebut, itu masih boleh. Nggak masalah. Tapi ketika dibangun permanen, entah itu apapun jenisnya, bisa rumah, bisa retail, bisa toko, ruko, atau bahkan sampai ke dalam tahapan yang lebih besar, hotel, office, apartemen, itu sama sekali tidak boleh. Karena secara pasti disebutkan bahwa lahan hijau ya berupa lahan hijau. Di situ harus 100% full menyerap air, 100% full digunakan untuk area hijau. Dan itu penggunaannya macam-macam Pak Isman, bukan hanya sekedar untuk hutan, untuk tanaman ya. Di situ bisa dipakai untuk semacam area bermain, area piknik warga, dibuat semacam untuk permainan dan sebagainya, itu nggak masalah. Jadi yang paling jelas adalah di situ tidak boleh ada bangunan sama sekali, gitu. Oh, kalau dibangun di situ IMB-nya pasti nggak keluar aja atau Pasti malah nggak keluar. bisa dibongkar ya kalau nggak ada Bisa izin kan? dibongkar, betul, bisa dibongkar. Harusnya sesuai regulasi seperti itu, gitu. Kembali ke green living tadi, yang dalam pemahaman awam pastinya ya, itu kan yang disebut green living itu ya pokoknya hijau, mempertahankan kehijauan, ya kan? Kehijauan, hijauan itu pepohonan dan lain sebagainya. Tapi dalam balik lagi kesepakatannya Rocky dengan Sentul City itu juga mengaitkan dengan warga yang memang sudah berdiam di tempat itu dalam waktu lama. Ada juga urusannya dengan keseimbangan ini itu gitu. Memang parameter warga dan pemukim sebelumnya juga masuk dalam konsep green living ya? Oke, kalau secara umum bagaimana orang, user atau siapapun yang menempati di dalam satu lahan untuk dalam proses waktu yang lama, saya kira itu tidak terlalu signifikan untuk disebut atau tidak terlalu urgent untuk disebut menjadi bagian dari green living. Sebenarnya itu lebih bagaimana kita memberikan toleransi kepada warga atau siapapun yang memang dia punya niat merawat area itu gitu loh. Tapi kalau secara bagaimana kita men-state bahwa itu bagaimana nanti green living lain sebagainya, saya pikir secara pribadi tidak ada sangkut pautnya. Yang ada sangkut pautnya adalah orang yang siapapun orang yang di situ membuat hunian, tempat tinggal atau apapun, ketika dia punya tanggung jawab untuk bisa selaras dengan alam,
atau ramah lingkungan, nah itulah baru disebut untuk green living-nya. Tapi untuk proses apakah dia sah dan tidaknya untuk bertempat tinggal di situ, mungkin saya tidak punya wewenang untuk menjawabnya di sini, gitu. Karena bukan ranah saya juga, gitu Pak Iswan. Tapi ketika dia punya niatan untuk lebih, katakanlah, oke, saya di sini dengan senang hati membuat satu hunian yang lebih green, ya mungkin itu sesuatu yang sangat baik gitu menurut saya. Begitu, Pak. Mas Toat, sejauh pengalaman dan pengembaraan Mas Toat ya, Ya. di Indonesia ini ada nggak sih kawasan yang bisa dijadikan model atau contoh sebagai kawasan yang mendekati green living? Oke. Salah satu yang saya tahu adalah teman-teman di kampung Baduy. Kalau Pak Iswan tahu kan, bagaimana dia hidup sangat selaras dengan alam, bagaimana dia hidup tidak merusak lingkungan, bagaimana dia bisa hidup berdampingan sehingga antara alam memberikan satu potensi untuk memberikan kehidupan yang layak bagi si warganya sendiri, dan warganya juga memberikan timbal balik yang sepadan gitu ke alam karena memang merawat dan menjaganya. Itu salah satu poin pentingnya di situ. Tapi kalau untuk yang kehidupan atau boleh dibilang kawasan modern, mungkin ya hampir rasa-rasanya hampir sama semua ya. Belum ada yang mungkin 100% bisa jadi model bahwa ini green. Karena masing-masing saya yakin punya, kalau green itu kan gini Pak Iswan, aspeknya cukup banyak sekali. Ketika kita membandingkan dua kawasan ini, bisa jadi di sini nggak ada, tapi di sini ada. Atau sebaliknya, bisa jadi di sini unggul, di sini ternyata tidak ada, atau sebaliknya gitu. Karena misalnya tadi, katakanlah kawasan ini dibangun dengan benar-benar memakai material lokal yang ada di daerah ini dan juga pekerja di daerah ini. Itu akan menghilangkan karbon atau jejak bagaimana transportasi dengan bahan bakar dan lain sebagainya untuk mengangkut dia. Tapi ketika ini di sini nggak ada, ini memakai konsep green yang lain. Nah ini sebenarnya kan so-so gitu. Jadi masing-masing tidak bisa diunggulkan. Tapi ketika melihat satu bentuk kampung Baduy yang benar-benar karena memang kehidupannya ya mengembalikan jiwa dan raganya untuk alam, ya itulah salah satu yang kita bisa lihat di era sekarang yang benar-benar sangat green living gitu. Itu secara baik secara arsitektural, secara fisiknya, atau juga secara jiwanya mungkin ya, yang benar-benar sudah menyatu dengan alam. Begitu kalau Pak Isman. Tapi sejauh pengamatan Mas Toat ya, yang banyak bergaul dengan para pengembang, kemudian juga mungkin pernah melihat-lihat kawasan yang dibangun oleh para pengembang belakangan ini. Ya, yang mungkin dikonsep dan mendekati ya kan suasana kehijauan, kehidupan yang hijau itu, ada nggak yang bisa dijadikan ya oke lah, so-so lah gitu kan. Kalau misalkan saya pergi kalau saya pergi ke misalkan ke Sentul ya begitu exit Sentul Selatan itu ya banyak pohon sih, tapi ya masih kurang banyak kira-kira gitu. Ya, ya sebenarnya memang hampir semua developer besar sekarang itu sudah mengarah ke situ, Pak. Jadi tidak mengkesampingkan bahwa konsep green ini tidak mereka pakai hanya sebagai gimmick, tapi benar-benar mereka mencoba mewujudkan ke dalam satu kawasan yang mereka kembangkan. Ya, let's say katakanlah yang besar-besar, Sinarmas, Sumarekon misalnya, atau Sentul City dan sebagainya. Karena memang kawasan mereka juga mendukung. Kalau kita berjalan ke arah Sentul dengan segala macam yang sudah di dataran tinggi, hawanya sudah mulai sejuk, apapun bentuk desainnya di situ masih merasa nyaman lah dibandingkan dengan kalau kita berjalan di Bekasi gitu ya, atau mungkin di Iya, iya, Jakarta iya. Utara gitu, atau mungkin kita ke arah Alam Sutra misalnya di SD dan sebagainya yang memang infrastrukturnya dari awal sudah dibentuk dengan sangat cantik, kanan kiri udah pohon-pohon besar dan lain sebagainya. Rumah dijadiin di situ, beberapa area tempat tinggal, orang merasa nyaman karena memang secara infrastruktur sudah dibentuk, pohon-pohon sudah terbentuk. Jadi masing-masing itu punya kekuatan, punya konsep green yang memang dikembangkan
Dan kalau ditanya bagaimana mana yang paling green, ya ini biarkan mereka terus berkembang, terus melakukan inovasi sehingga nanti pada akhirnya yang diuntungkan ya kita semua, usernya atau siapapun yang sedang ada di kawasan itu gitu. Jadi hampir semuanya punya potensi, punya nilai di konsep green-nya itu. Oke, kalau di kalangan para arsitek nih, akhir-akhir ini, semangat untuk mewujudkan desain yang green living itu animonya makin besar atau belum besar? Semenjak adanya pandemi ini, Pak Iswan, itu sangat relate sekali dengan rumah sehat. Green living kan dengan rumah sehat hampir sama. Bagaimana kita buat rumah dengan layout yang mengedepankan sirkulasi udara tercipta dengan cukup baik, bukaan-bukaan, matahari, sinar matahari masuk dan sebagainya. Ternyata ketika ada pandemi, loh ini tepat konsepnya, cocok gitu loh. Kalau kita nggak memakai konsep ini, kita nggak punya rumah sehat, kita nggak bisa hidup di dalam rumah dengan kondisi yang pengap, lembab, nggak ada sirkulasi yang bagus, ternyata memang bagus gitu. Nah makin ke sini dengan adanya kejadian pandemi, kemudian dari masing-masing arsitek juga punya semacam etika tak tertulis yang melekat gitu ya, bagaimana menciptakan satu desain yang selaras dengan alam, makin ke sini animonya makin bagus, Pak. Ditambah apalagi sebenarnya dari nenek moyang kita itu sudah mulai gitu loh, sudah ada konsep green ini gitu. Bagaimana mereka membuat, ya mungkin dulunya trial and error ya, nggak tiba-tiba langsung jadi joglo gitu. Mungkin dulunya ini kok kurang ya, ada ini tambah ini dan sebagainya. Tapi pada akhirnya dengan seiringnya waktu proses, mahakarya si satu rumah adat yang diciptakan oleh nenek moyang kita itu luar biasa gitu. Bagaimana dengan pemilihan materialnya, bagaimana dengan posisi bukaannya, bagaimana dengan ketinggian atapnya, sehingga sangat sesuai, cocok berada di lingkungan tropis di Indonesia gitu. Jadi ya kalau ditanya ke saya sendiri, saya masih sangat senang dan sangat antusias untuk mendesain lebih dan mengedukasi klien-klien saya untuk ayo ya ini loh kita bikin satu konsep green di dalam rumah Bapak Ibu atau di hotel Bapak Ibu biar nanti ke depannya si user yang menyewa atau meninggali rumah ini juga akan senang gitu. Kalau Joso sendiri misi dan visinya ada hubungannya dengan green living atau melupakan green living? Yes, kalau kami itu tadi Pak, itu bukan menjadi syarat ataupun hal yang ada ketika diminta, tapi itu sudah menjadi mandatory. Dalam setiap kita mendesain, harus diutamakan bagaimana setidaknya ada beberapa usaha dimasukkan, usaha green living dimasukkan ke dalam desain ini gitu. Sekecil apapun bisa. Misalnya dalam membuat rumah ini masing-masing rumah harus punya jendela. Rumah ini sebisa mungkin orientasinya utara selatan misalnya. Rumah ini harus punya inner court, taman di dalam. Rumah ini harus dengan atap yang segini-gini dan sebagainya sehingga di dalamnya tidak terlalu panas. Rumah ini dan sebagainya. Nah, itu menjadi kebiasaan jadinya. Jadi teman-teman di saya dan di Joso sendiri ketika mulai mendapatkan satu proyek baru, mikirnya sudah ke arah situ gitu. Include lah itu. Baru kemudian bagaimana bentukannya, bagaimana merespon terhadap problem di lokasi, bagaimana merespon terhadap keinginan klien dan lain sebagainya, Pak. Yang dilayani oleh Joso sendiri itu apakah mendesain kawasan, rumah tapak atau rumah individual ya, atau high risk building, kantor atau apartemen, atau semua dilayani, Mas? Semuanya kita layani. Kebetulan dari mulai kita berdiri di 2014 sampai sekarang, hampir semua proyek sudah pernah kita pegang gitu. Mulai dari yang paling kecil, katakanlah hanya membuat semacam pos satpam atau gerbang perumahan gitu ya, itu yang kan kecil banget tuh, sampai mixed use dengan lebih dari satu fungsi, apartemen, office, hotel, master plan dengan sekian puluh hektar, kita sudah pegang semuanya, Pak Islam. Oh, jadi portofolionya udah lengkap dong? Sudah lengkap lah, boleh dibilang begitu. Jadi dari sisi portofolio pengalaman, lebih tua dari arsiteknya sendiri? Ya, karena kan
kita kerja kolektif, kita kerja kolaborasi, jadi tidak ada namanya di kita one showman. Walaupun saya sebagai prinsipal, sebagai CEO, tapi saya lebih senang bagaimana mengajak beberapa pikiran cemerlang untuk menjadi satu kesatuan karya desain yang nantinya bisa menjadi satu desain masterpiece gitu. Jadi bukan hanya dari otak saya, bukan dari hanya pengalaman saya, tapi teman-teman semua yang di Joso itu berhak dan wajib bahkan untuk mengeluarkan ide-ide gilanya gitu. Jadi semacam shortcut kan kalau dalam arsitek kan yang paling utama adalah jam terbang sebenarnya. Semakin dia banyak atau semakin banyak mendesain, maka semakin baguslah untuk desainnya. Tapi ketika kita bisa shortcut dengan memperbanyak problem di kita gitu kan, berarti kan kita bisa mengeluarkan atau setidaknya memberikan solusi terhadap problem itu lebih banyak lagi. Makanya di Joso itu sering ikut sayembara dan beberapa alhamdulillah kita menang juga. Jadi kita tidak hanya mengerjakan proyek reguler dari klien yang datang ke kami, tapi kita coba meng-challenge diri sendiri untuk berani berkompetisi dengan teman-teman arsitek di luar. Kira-kira karya kita diapresiasi nggak sih? Ya ternyata memang beberapa alhamdulillah diapresiasi. Jadi hal-hal yang men-shortcut kita yang tadinya mungkin katakanlah 10-20 tahun kita baru punya pengalaman untuk mendesain ini, ternyata dari 2014 sampai sekarang kita punya portofolio yang lumayan banyak gitu loh dari kita berusaha untuk bareng-bareng berkarya itu tadi. Gitu. Sayembara yang pernah dimenangkan itu 3 Mas, sebutkan Mas. Oke. Yang paling apa namanya luar biasa lah kesannya gitu. Yang paling luar biasa 1 bulan sebelum pandemi. Jadi saya ingat banget 2020 awal kurang lebih Februari itu kami menang headquarter-nya, kantor pusatnya Bank Aceh Syariah. Itu di Aceh. Sampai yang menjuri dan memberikan hadiah itu waktu itu langsung Pak Gubernur sendiri, Gubernur Aceh. Itu hal yang luar biasa. Tapi ketika kemudian Maret pandemi, jadinya semuanya nggak bubar gitu ya. Itu salah satunya. Kemudian yang lain kita pernah menang Masjid Raya Solo juga. Justru pernah menjuarai itu, dan kemudian ada beberapa lagi saya agak lupa, tapi setidaknya masjid juga pernah, kemudian rumah tinggal kita juga pernah, kemudian beberapa konsep kita finalis 3 besar juga pernah. Jadi intinya sayembara ini bukan hanya untuk mencari menang sebenarnya di kami tujuannya, tapi bagaimana itu tadi yang saya bilang sebelum ini, bagaimana kita mencoba untuk memperbanyak masalah sehingga kita punya cara untuk memperbanyak solusi dalam desain. Jadi ketika desain itu datang dalam segala bentuk apapun desain, kita sudah punya pengalaman nih. Jadi shortcut menuju jam terbang, meringkaskan jam terbang itu tadi, itu setidaknya works gitu ya. Jadi cukup memberikan kita efek walaupun setidaknya cukup lelah, karena walaupun di samping kita mengerjakan proyek reguler, kita juga mencoba ikut kompetisi sayembara, tapi akibat atau efek yang kita cukup berarti gitu. Jadi kita kan dalam satu proses sayembara itu tidak hanya mendesain. Misalnya nih dalam satu kawasan kita harus riset dulu, kita diskusi secara tim dulu, kemudian kita eksekusi. Setelah kita eksekusi, kita finishing atau memfinalkan gambar dan sebagainya. Jadi proses satu kesatuan dari awal sampai akhir itu memberikan pengalaman desain yang cukup banyak. Gitu, Pak. Kalau menang sayembara itu gambarnya itu, desainnya itu dipakai apa enggak? Atau sekedar menang? Dipakai. Oh ya, saya ingat satu lagi, kita menang museum PDRI juara 1, pemerintah darurat Republik Indonesia, yang waktu itu kan di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat, betul, oleh Mr. Safrudin ya, tokoh utama. Nah itu sekarang hampir jadi. Jadi tadi relate dengan pertanyaan Pak Iswan, apakah dipakai? Betul, karena memang sayembara, jadi sayembara itu menghasilkan satu karya terbaik untuk nantinya dibangun sesuai dengan desain. Walaupun memang pada akhirnya banyak sekali penyesuaian, karena sayembara itu kan baru tahap konsep awal. Jadi pada proses perjalanannya pasti banyak adjustment dan sebagainya. Gitu, Pak. Pegawainya Joso sekarang berapa, Mas? Justru tidak banyak ya, kita tidak seperti
perusahaan korporat konsultan begitu yang mungkin ratusan. Kita berisi anak-anak muda yang energik, yang sekarang sekitar 10-an orang yang terdiri dari teman-teman arsitek, ada drafter juga, dan ada beberapa bagian untuk supporting finansial dan sebagainya. Tapi dari yang kecil itu lebih intim, jadi secara percepatan untuk mengejar entah itu deadline, target atau apapun, itu bisa jadi lebih cepat sebenarnya. Gitu, Pak. Oke. Terima kasih, Mas Toat. Itu Siap. sudah lumayan lengkap wawancaranya dengan Mas Toat, sehingga kawan baik itu juga bisa memahami dunia arsitek yang ya sebenarnya rada sulit dipahami oleh orang awam, tapi oleh Mas Toat itu dijelaskan dengan simple, sehingga kita mengetahui konsep green living, bagaimana ya kearsitekan lah, dunia arsitek. Jadi mudah-mudahan apa namanya, kawan baik yang mungkin juga berlatar belakang arsitek juga berbahagia dengan adanya konten ini. Lebih jauh dari itu, yang perlu dicatat, salah satu arsitek kenamaan yang menjadi gubernur juga ada, ya kan? Ya, idola itu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil itu arsitek, ya kan? Betul, betul. Beliau arsitek yang cukup berhasil, di samping sebagai arsitek yang mendesain bangunan, tapi juga sekarang posisinya arsitek yang mengarsiteki satu daerah provinsi. Bukan tidak mungkin di satu ketika Mas Toat jadi gubernur, ya kan? Saya lebih mendukung Pak Iswan dulu ini untuk lanjut. Saya siap support lah. Oke, Mas Toat, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Iswan. Nanti next time kita akan ngobrol lagi soal dunia kearsitekan dan pengembangan kawasan, karena ilmu Mas Toat ini banyak yang harus kita gali lebih jauh. Demikian kawan baik. Sekali lagi terima kasih Mas Toat. Siap, terima kasih Pak Iswan, terima kasih banyak. Mudah-mudahan semakin istri. lancar, semakin maju. Siap. Kalau gangguin. Aman, Pak. Mudah-mudahan Josonya semakin maju ya Mas ya. Amin, amin, amin. Terima kasih kawan baik semua sudah menyimak obrolan santai bersama Mas Toat Fauzi, Direktur Utama Joso Arsitek. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Channel. Terima kasih, Mas Toat. Terima kasih semuanya.